Kemudian manfaatnya apa? Manfaat dari kegiatan perekonomian ini adalah segala sesuatu yang memberikan atau menghasilkan kepuasan pada konsumen atau memenuhi kebutuhan dari tujuan produsen tadi. Kemudian biaya. Nah, baik konsumen maupun produsen ketika dia melakukan sebuah kegiatan ekonomi, pasti mereka mengeluarkan biaya. Konsumen mengeluarkan biaya untuk mendapatkan manfaat dari kegunaan sebuah produk atau jasa, gitu ya. Sedangkan konsumen dia mengeluarkan biaya supaya bisa menciptakan atau membuat suatu produk. Kan seperti itu. Ya, oleh karena itu biaya bisa kita bilang sebagai segala sesuatu yang mengurangi atau menghilangkan manfaat dari tujuan. Kemudian ada istilah biaya oportunitas atau opportunity cost atau biaya pengorbanan atau biaya pengeluaran untuk memperoleh alternatif atau pilihan manfaat yang terbaik dan optimal. Jadi tadi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dia harus mengeluarkan biaya. Produsen untuk memenuhi target produksinya harus keluar biaya. Tapi biaya yang dikeluarkan ini tentu saja harus diperhitungkan dengan baik gitu ya. Jadi mereka harus bisa membuat skala prioritas, bisa membuat mana yang pilihan yang paling optimal gitu ya untuk mereka, disesuaikan dengan kondisi keuangannya dari masing-masing konsumen maupun masing-masing produsen, supaya apa? Biaya yang digunakan itu bisa dioptimalisasi dengan memberikan manfaat yang paling besar bagi kebutuhan konsumen maupun keuntungan produsen. Oke, kemudian konsumen untuk memperoleh manfaat sesuatu gitu ya, maka dia punya kemampuan untuk bisa membayar atau istilahnya mengorbankan atau menukarkan sumber daya yang dia miliki dengan sesuatu yang dia butuhkan. Contoh misalkan, adik-adik kuliah kan ini kan, adik-adik ini kan konsumen kan. Produsennya siapa? Produsennya perguruan tinggi, UNS dalam hal ini. Kalian kan konsumen. Kalian bersama orang tua itu punya kemampuan gitu ya, menunjukkan iktikat untuk bisa membayar UKT misalkan. Kan berarti Anda mengeluarkan sesuatu, mengorbankan sesuatu. Mengorbankan uang kan berarti kan untuk mendapatkan sesuatu yang Anda harap nilainya itu bisa bertahan lebih lama dan juga mendapatkan keuntungan yang lebih di masa mendatang, yaitu memenuhi pendidikan bagi adik-adik, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu gitu ya, oleh karena itu seringkali kita kalau misalkan berbicara tentang harga pasar, itu orang akan sering mengungkit gitu ya, istilah kesediaan membayar atau WTP, willingness to pay, bukan wajar tanpa P-nya itu perkecualian ya kalau nggak salah ya. Kalau yang orang pajak kan gitu WTP, wajar tanpa pengecualian ya. Tapi yang di sini dimaksud dalam ilmu ekonomi adalah willingness to pay. Jadi keinginan atau kesediaan untuk membayar. Mungkin Gian Haryo mungkin ada waktu mau masuk ke UNS kan ada pilihan universitas yang lain. Nah, tapi willingness to pay-nya kuat yang mana? Tentu saja harus dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mungkin di UNS biaya makannya lebih murah. Jadi kesediaan membayarnya untuk makan kira-kira sehari 15.000 cukup lah Bu. Tapi kalau saya kuliah di Jakarta misalkan makan 30.000 itu masih kurang, misalkan seperti itu. Jadi kan ada willingness to pay, ada keinginan untuk membayar gitu ya. Nah, kesediaan untuk membayar ini juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kesediaan membayar total dan kesediaan membayar marginal. Nanti kita bahas apa itu marginal dan apa itu total. Kemudian karena ada WTP yang total dan marginal, maka kegunaannya pun berbeda. Kalau yang WTP total ya kegunaannya pasti total secara keseluruhan. Tapi kalau WTP-nya marginal hanya pada produk-produk tertentu saja gitu ya,
maka atau penambahan tertentu saja, maka ya kegunaannya hanya kegunaan tambahan saja, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah produsen. Produsen untuk memperoleh barang dan jasa yang dihasilkan, jadi untuk memperoleh keuntungan dari barang dan jasa yang sudah mereka ciptakan, maka mereka akan mengorbankan sumber daya yang mereka miliki. Ya kan? Nah, dari sini nanti muncul biaya total dan biaya marginal. Biaya total artinya biaya yang dikeluarkan, ada biaya tetap dan ada biaya yang variabel, ya kan? Biaya tetap itu mau produksinya sebanyak apapun, dia harus mengeluarkan segitu, gitu. Contoh misalkan pembelian aset gedung. Nah, pemeliharaan gedung. Gedungnya mau dipakai, mau nggak dipakai, kan tetap harus bayar aset gedung, pajak misalkan. Gitu kan? Tapi biaya marginal adalah biaya tambahan. Misalkan ketika produksinya mau ditambah seberapa banyak, maka jam kerja sumber daya manusianya atau jam kerja mesinnya harus ditambah. Berarti ada tambahan biaya yang tidak tetap atau variabel cost, yaitu adalah berupa tenaga kerja, gitu ya, karena harus lembur, berarti nambah kan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau produsen tersebut. Kemudian kalau pakai mesin, ya listriknya berarti harus bertambah, kan gitu. Nah, seperti itu. Kemudian manfaat kegiatan penggunaan sumber daya adalah sesuatu yang membantu untuk meningkatkan tujuan atau PDB atau income kesejahteraan masyarakat. Kemarin kan sudah pernah kita bahas ya PDB itu apa. Kemudian contohnya ya yang terakhir empat tanda nak panah itu ya. Contohnya adalah bertani. Bertani itu kegiatan produksinya apa? Adalah memproduksi bahan pangan. Berarti hasil final goalnya apa? Mendapatkan pendapatan dari kegiatan bertani. Mengelola hutan, berarti kan kegiatan produksinya mengelola hutan kan gitu. Tujuannya apa? Memproduksi kayu misalkan. Kalau tujuannya memproduksi hasil hutan non kayu, ya berarti hasil hutan non kayu. Tujuannya apa? Mengelola hutan supaya mendapatkan keuntungan. Nah, mengelola hutan selama ini yang kita tahu ada dua gitu ya, baik dari segi perusahaan maupun perorangan. Kalau perorangan kita kenal hutan rakyat, kalau perusahaan dengan berbagai macam perizinan itu tadi. Ada HTI, ada IUPHK, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, contoh lain misalkan kegiatan jasa, yaitu berupa konservasi hutan. Konservasi hutan tujuannya apa? Mengendalikan erosi, kemudian menahan abrasi pantai, misalkan. Kemudian menahan emisi karbon, dan lain-lain. Jadi ini berupa, produknya adalah berupa jasa lingkungan yang secara langsung tidak memberikan nilai manfaat uang, tidak menambah kesejahteraan secara ekonomi, tetapi menjamin keberlangsungan kelestarian lingkungan. Ya. Kemudian kegiatan apa lagi? Reboisasi dan penghijauan. Nah, reboisasi dan penghijauan ini manfaatnya ganda. Bisa untuk memproduksi kayu, karena ketika reboisasi dan penghijauan ini berhasil, maka diameter kayu akan bertambah sampai pada riap fisik yang sudah penuh, yang sudah maksimal gitu ya. Maka mereka bisa dimanfaatkan kayunya, tapi jangan lupa ditanami lagi gitu ya. Kemudian selama masa hidupnya si pohon yang berada di lokasi reboisasi dan penghijauan ini, maka terdapat jasa lingkungan yang kadang kita abai gitu ya. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah untuk mengatasi global warming atau emisi ya, emisi karbon yang berlebih, menyerap karbon. Sehingga seringkali ketika program reboisasi dan penghijauan ini ada, itu bisa diklaim untuk mencegah global warming. Dengan cara apa? Dengan cara mengikat CO2 dengan pertumbuhan pohon ini tadi. Nah, nanti mungkin adik-adik kalau baca jurnal, nanti akan ketemu cadangan karbon pada hutan apa, tipe cadangan karbon pada hutan apa gitu ya. Berapa sih jumlah cadangan karbon dalam 1 hektar pohon pinus misalkan, dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya adalah ini, untuk mitigasi emisi karbon.
gitu ya. Kemudian bagaimana caranya mengidentifikasi manfaat dan biaya? Biaya kegiatan atau penggunaan sumber daya adalah sesuatu yang menghilangkan atau mengurangi tujuan atau kegunaan. Nah, contoh misalkan biaya kegiatan itu seperti apa? Hutan dikonversi menjadi kebun. Ada hal yang harus kita bayar. Ada hal yang harus hilang, ya. Artinya apa? Ketika hutan yang biodiversitasnya banyak gitu ya, yang siklus hariannya tertutup diubah menjadi kebun yang siklusnya terbuka atau semi terbuka. Maka menghilangkan produksi barang dan jasa lingkungan. Berupa apa contohnya? Erosi dan abrasi. Karena ketika menjadi kebun, berarti kan ada pengolahan tanah ya, siklusnya jadi terbuka ya. Nah, kalau tidak segera tertutup, tajuk, maka kemungkinan terjadi erosi dan abrasi itu lebih besar dibandingkan ketika lahan tersebut dibiarkan sebagai hutan. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah pupuk kandang digunakan untuk reboisasi HTI. Bisa nggak, Bu? Ya bisa. Iya, bisa. Pupuk kandang digunakan untuk nanam pohon. Boleh. Tapi apa akibatnya? Akibatnya gitu ya. Berarti kita saingan orang kehutanan sama orang pertanian. Yang semula pupuk itu difokuskan untuk tanaman pangan, sekarang bukan diubah, ada saingannya gitu ya. Jadi penggunaannya jadi terbagi dua, tidak hanya digunakan fokus untuk memenuhi kebutuhan pangan pertanian dalam hal ini, tetapi juga untuk reboisasi. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya pengurangan konsumsi BBM untuk manfaat pengurangan efek perubahan iklim. Nah, contoh misalkan karena ada isu lingkungan gitu ya, orang-orang mulai rame-rame jangan gunakan BBM misalkan. Semuanya BBM dimatikan. Nggak boleh pakai BBM sama sekali. Bentar lagi harga premium naik. Pas sudah naik malahan ya. Nah, kenapa? Karena berkedok dengan pengurangan efek perubahan iklim. Apakah itu salah? Tentu tidak, karena memang betul salah satu sumber perubahan iklim itu adalah penggunaan bahan bakar minyak, ya kan? Nah, tetapi dengan beralihnya gitu ya, pengurangan konsumsi BBM secara drastis itu bisa mengurangi beberapa aktivitas ekonomi. Dampaknya akan mengurangi pendapatan domestik bruto atau GDP dari suatu kota atau bahkan suatu negara. Gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti ada dua sisi. Seperti mata uang ya, ada sisi yang positif, ada sisi yang negatifnya. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat, jenis manfaat. Nah, jenis manfaat dalam pengelolaan ekonomi gitu ya, itu ada manfaat yang nyata. Contohnya adalah market atau pasar. Ya, jadi yang manfaat yang memang diminati oleh pasar. Kemudian yang kedua adalah sampingan, manfaat sampingan. Positive externality atau intangible benefit. Jadi manfaat yang tidak bisa dinilai dengan uang, tapi harus bernilai positif. Contoh misalkan KHDTK. KHDTK itu kan kawasan hutan dengan tujuan khusus. Biasanya diperuntukkan untuk pendidikan, pelatihan dasar kehutanan, kan gitu ya. Nah, manfaat nyatanya itu sudah diatur dalam undang-undang sebagai lokasi untuk pendidikan, sebagai laboratorium alam, tempat untuk pelatihan pendidikan dasar kehutanan, kan gitu ya. Nah, tetapi gitu ya. Tetapi ada hasil sampingan yang kita tidak bisa merupakan dalam bentuk uang. Contoh misalkan oksigen, kesejukan, air dalam bentuk mata air, kemudian estetika atau keindahan, gitu ya. Nah, kemarin saya ke lapangan gitu ya, ke KHDTK Gunung Bromo bareng sama mahasiswa dari pertanian. Jadi mahasiswa pertanian ini mahasiswa S3, beliau mau penelitian tentang agroforestry. Nah, kita masuk-masuk nih ke dalam hutan. Dia senang sekali. Jadi untuk orang pertanian yang biasa menghadapi satu petak lahan gitu ya, yang kita melihat gini aja udah bisa ketahuan gitu ya luasnya berapa, melihat hutan gitu dia senang masuk ke dalam.
wah gini ya Bu, rasanya masuk hutan enak ya Bu, kalau di luar panas di sini masih sejuk gitu kan. Terus di dalam kita masih bisa mendengar suara burung-burung gitu kan. Nah itu kan untuk orang-orang tertentu itu menjadi sarana healing gitu ya, forest healing. Pernah dengar ya istilah forest healing. Nah hal-hal semacam itulah yang tidak bisa di apa ya, diuangkan karena merupakan produk yang intangible. Meskipun beberapa di antaranya sekarang mulai diuangkan. Contoh misalkan tadi forest healing. Nah, forest healing itu bisa bila ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang memenuhi. Nah, itu seperti piknik, menyediakan villa-villa misalkan. Nah, itu kan dia bersedia untuk membayar. Orang bersedia mengorbankan sumber daya yang dia miliki, sebagian kekayaannya gitu ya, untuk membayar sesuatu yang dia tidak dapatkan dari kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Kemudian jenis biaya, tadi jenis manfaat, sekarang jenis biaya. Jenis biaya pun juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah nyata dan yang kedua adalah sampingan. Nyata dalam artian biaya yang dikeluarkan itu dalam bentuk barang. Jadi kita mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan uang gitu. Untuk apa? Untuk membayar barang. Barang yang digunakan untuk produksi. Bisa bahan baku, bisa mesin, dan lainnya. Kemudian tenaga kerja, kan harus dibayar, nggak mungkin kerja rodi zaman dulu, nggak mungkin ya. Kemudian bayar pajak, bunga, kontingensi, corporate social responsibility atau CSR, dan lain sebagainya. Ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah kita gunakan sebagai operating cost untuk sumber daya. Jadi biaya operasional untuk menggunakan sumber daya tersebut. Jadi kalau kita mengeluarkan uang itu untuk bayar tenaga kerja, pasti kita bisa dapat jasa dari tenaga kerja itu. Kemudian kalau kita bayar pajak, misalkan pajak apa? Pajak pendapatan, ya berarti nanti kan ada surat bebas pajak, memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Kemudian CSR, nah CSR ini unik ya, CSR ini kan tidak semua perusahaan punya CSR, pada umumnya adalah perusahaan-perusahaan besar. Nah adik-adik kalau sekarang sedang di Foresma atau di UKM-UKM gitu ya, misalkan kalian punya kegiatan, cari dana dari dana-dana CSR. Nah kenapa? Jadi sebagian besar perusahaan itu mereka memiliki tanggung jawab sosial. Nah tanggung jawab sosialnya mereka itu adalah mensejahterakan masyarakat. Caranya gimana? Caranya bisa mereka melakukan dengan programnya sendiri atau mereka menyediakan dana yang bisa diakses oleh kelompok masyarakat tertentu yang tidak punya konflik of interest dan tidak digunakan untuk benefit secara pribadi melalui pengadaan dana CSR ini tadi. Contoh misalkan BNI, Bank Negara Indonesia. Nah, BNI itu kan perusahaan besar, nasional kan dia. Bahkan cabangnya sudah banyak di negara-negara lainnya yang banyak orang Indonesianya seperti Jepang, Korea itu banyak BNI. Nah, BNI ini menyediakan dana CSR gitu ya, jumlahnya cukup besar dan itu bisa dikompetisikan untuk diakses oleh masyarakat setempat. Nah, kalau ada pengumuman misalkan dana CSR untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan misalkan, kalian masuk aja ke sana, bikin proposalnya, kemudian mau bentuk kegiatan seperti apa. Misalkan mau membentuk desa ekowisata. Nah, itu bisa diklaimkan ke sana, bisa minta supporting dana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jenis biaya sampingan. Nah, biaya sampingan ini gitu ya, pada umumnya untuk membayar sesuatu yang bernilai negatif yang diakibatkan dari kegiatan produksi. Contoh misalkan pabrik pembuatan tapioka, tahu ya tapioka ya, tepung singkong, kanji yang suka makan cireng, cilok, itu dari singkong ya. Nah, produk nyatanya ketika mereka mengeluarkan biaya untuk membayar barang, tenaga gitu ya dan lain-lain, bentuk nyata barang yang dihasilkan apa? Berupa tepung yang nantinya akan mereka jual ke pasar. Lalu mereka mendapatkan untung dari situ. Tetapi ada biaya sampingan yang tidak bisa mereka abaikan. Karena apa? Ketika kita memproduksi singkong menjadi tepung tapioka, itu mengeluarkan limbah, baik itu berupa limbah gas, cair maupun padat. Nah, maka harus ada biaya yang dikelola oleh perusahaan tersebut
bagaimana caranya menerapkan proses pengolahan limbah misalkan. Apakah kita menyediakan dana khusus untuk membayar perusahaan lain untuk mengelola limbah kita, atau kita bisa secara mandiri. Nah, misalkan membuat bagian khusus pengolahan limbah, contohnya seperti itu. Itu pada umumnya kita temukan pada perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang sudah level minimal provinsi lah tingkatnya gitu ya. Tapi untuk UMKM, nah hal ini yang belum diperhatikan karena biasanya produk sampingan itu dianggap nggak apa-apa, nggak apa-apa, masih bisa ditoleransi. Nah, ya kalau cuma satu dua lah, kalau satu kampung, wah itu bisa mencemari sumber air yang sangat banyak misalkan, kan seperti itu. Belum lagi bau yang ditimbulkan dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah misalkan kita akan melakukan analisis biaya dan manfaat. Nah, kita mau melakukan suatu kegiatan produksi. Contoh pada tabel ini ya. Jadi suatu lahan bila dialokasikan untuk pertanian dalam ini sawah dibandingkan ketika lahan tersebut dijadikan hutan. Nah, contoh kegiatan pertanian dalam bentuk sawah, manfaatnya yang diperoleh apa? Manfaatnya kita bisa memproduksi padi, ya, memproduksi padi. Bisa dijual untuk memenuhi kehidupan manusia. Nah, biaya yang harus dibayarkan gitu ya adalah lahan tersebut kalau dia berupa tegakan hutan, maka ada sesuatu yang hilang, yaitu adalah kesempatan lahan tersebut untuk bisa menghasilkan kayu. Karena pertanian dan kehutanan kan kayak rebutan gitu ya. Nah, kalau dijadikan pertanian, maka kemampuan lahan tersebut untuk kesempatannya untuk digunakan sebagai hutan itu lebih rendah ya. Kemudian kalau misalkan lahan tersebut dijadikan hutan gitu ya, manfaat yang didapat apa? Manfaatnya kita bisa mendapatkan kayu dari hasil kegiatan pengelolaan hutan itu. Tapi ada hal yang harus kita bayar, berarti ada yang harus kita relakan. Berarti tempat tersebut tidak bisa digunakan untuk memproduksi padi, misalkan seperti itu. Nah, hal-hal semacam inilah yang menjadi pertimbangan. Bagaimana kita mau mencetak sawah baru, misalkan. Kan ada ya program mencetak sawah baru, mungkin pernah dijelaskan Pak Pri. Pak Pri itu punya pengalaman mencetak 4.000 hektar sawah baru di Merauke. Nah, untuk membuka sawah baru, gitu kan, yang bisa dibuka itu kan nggak mungkin lahan pemukiman. Satu-satunya sumber yang bisa dibuka untuk membuat sawah baru itu adalah hutan. Maka baris pertama inilah yang berlaku. Kalau kegiatannya adalah kegiatan pertanian, mau membuat sawah untuk swasembada pangan misalkan, untuk memenuhi kebutuhan produksi padi yang ada di Merauke, ya, atau di Papua, atau bahkan di Indonesia, 4.000 itu banyak ya. Nah, maka apa? Hutan yang semula masih ada di sana, jadi hilang produksi kayunya. Contohnya seperti itu. Dan mungkin ada biaya-biaya lain atau konsekuensi gitu ya. Gampangnya biaya di sini itu adalah konsekuensi yang harus kita bayar. Contoh apalagi? Keragaman biodiversitasnya menjadi hilang, kan gitu ya. Yang semula di area itu bisa ditumbuhi banyak jenis tumbuhan dan juga dihuni banyak hewan, mereka akan terganggu, pindah ke tempat yang lain dan lain-lain gitu ya. Itu contoh saja. Kemudian pemanfaatan atau manfaat suatu sumber daya alam dalam hal ini hutan akan menghilangkan atau mengurangi manfaat yang lainnya. Berarti kan sama ya, konsekuensi tadi. Jadi biaya di sini itu tidak hanya mengacu pada jumlah uang yang harus dibayarkan, tetapi adalah seberapa besar pengorbanan yang harus dikorbankan ya, atau manfaat yang nanti jadi hilang ketika dia berubah fungsi lahannya. Oleh karena itu, maka pemanfaatan sumber daya hutan, sumber daya alam harus diperhatikan opportunity cost atau manfaat pilihan atau alternatif terbaik. Jadi contoh tadi misalkan nyetak sawah di Merauke, mana manfaat yang lebih besar? Apakah dia tetap dijadikan lahan hutan atau dia bisa dijadikan lahan pertanian atau sawah? Dikalkulasi semuanya, tidak hanya perhitungan ekonomi, tapi juga aspek sosial,
budaya, ya, berkaitan dengan masyarakat setempat, kemudian ekologinya seperti apa, kemudian dampak untuk hutan di sana bagaimana, dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian selanjutnya, ya, pengertian biaya. Biaya merupakan sumber daya ekonomi, baik itu berupa lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Biaya harus dapat diukur dalam satuan uang atau moneter yang telah terjadi atau potensial terjadi. Jadi biaya itu kita harus bisa memprediksi. Contoh misalkan kalian bikin kegiatan, kan ada pengeluaran, ada pemasukan, ya kan? Kalian punya modal berapa dari fakultas misalkan, atau dari kocek pribadi, atau dari Foresma misalkan, punya dana berapa? Kemudian untuk melaksanakan kegiatan A, itu potensi biaya itu keluar dari mana saja. Kalian harus bisa menerka, misalkan dari konsumsi. Konsumsi itu untuk 50 orang, Bu. Satu konsumsi saya hargai 20.000 misalkan. Berarti sudah 20.000 kali 50, sudah 1 juta. Gitu kan? Seperti itu. Dan lain-lain. Nah, termasuk ketika kita menghitung sumber daya alam, kegiatan produksi yang akan kita lakukan, kita harus bisa memprediksi potensi-potensi apa saja biaya yang harus dikeluarkan, gitu ya. Kemudian biaya ini pasti dikeluarkan hanya untuk memenuhi tujuan tertentu, jadi spesifik. Kemudian penggolongan biaya. Nah, penggolongan biaya kita bisa lihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah objek pengeluaran, gitu ya. Bisa berupa biaya bahan bakar, gaji dan upah, depresiasi, asuransi, gitu ya. Kemudian fungsi pokok dalam perusahaan, ada biaya produksi, biaya pemasaran, administrasi, umum, gitu ya. Kemudian sesuatu yang harus dibiayai baik itu langsung maupun tak langsung. Kemudian jangka waktu manfaat itu ada digolongkan sebagai pengeluaran modal atau pengeluaran penerimaan. Kemudian perilaku terhadap perubahan volume kegiatan itu bisa disebut sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Jadi jenis penggolongan biaya itu banyak, tergantung dari sudut pandang mana yang kita gunakan, ya seperti itu. Nah, yang paling sering kita dengar itu yang ini ya, perilaku terhadap volume kegiatan. Ada biaya tetap dan biaya variabel, terutama untuk berkaitan dengan kegiatan produksi. Seperti itu. Oke, kemudian fungsi biaya. Biaya dibedakan menjadi dua, yaitu opportunity cost yang tadi ya, yaitu kesempatan yang hilang karena telah memiliki alternatif lain. Konsep ini merupakan dasar dari asas keuntungan komparatif yang hanya meninjau unsur-unsur produksi dari sudut ekonomi saja, atau actual cost, yaitu biaya yang sesungguhnya telah dikeluarkan. Gitu ya. Jadi kalau opportunity cost itu masih prediksi, jadi kesempatan hilangnya. Ya, kemudian kita memberikan alternatif pilihan-pilihan apa saja. Sedangkan actual cost itu yang benar-benar sudah dikeluarkan. Nah, kemudian selanjutnya berhubungan dengan nih ya, perilaku terhadap perubahan volume kegiatan, maka kita ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini seringkali kita sebut sebagai total fixed cost, ya, biaya tetap total. Artinya total fixed cost ini dia tidak dipengaruhi oleh kegiatan produksi gitu ya. Jadi sewa gudang, gudangnya mau diisi separuh, mau diisi penuh, mau kosong, bayarnya kan tetap sama, ya kan? Nah, kemudian penyusutan. Nah, penyusutan ini berhubungan dengan apa? Dengan mesin misalkan. Mesin dalam waktu tertentu, apalagi setelah dia masa garansinya habis, itu kan ada penyusutan. Setiap tahun dia nyusut berapa? 5% dari harganya atau berapa? Nah, itu sudah ada ketentuannya. Itu harus dihitung. Kemudian total variable cost atau TVC, yaitu biaya variabel total. Contoh misalkan, variabel total ini berhubungan dengan quantity. Jadi nanti disingkatnya Q ya, ini di bawah ya, quantity, Q, jumlah. Jadi kalau perusahaan dia mau membuat sesuatu, contohnya ini adalah baju gitu ya, perusahaan tekstil, garment, kalau tekstil itu membuat kain, garment gitu ya, mau membuat baju, maka dia kan butuh gudang. Nah, gudang itu untuk untuk menyimpan barang-barangnya, kemudian gedungnya gitu ya, untuk tempat produksi gitu kan, itu adalah total fixed cost.
Sedangkan untuk melakukan kegiatan produksinya, dia membutuhkan total variable cost. Artinya adalah biaya yang dikeluarkan menurut jumlah atau kuantitas barang produksi yang dihasilkan. Ya, nanti ini detailnya silahkan bisa pelajari gitu ya. Nah, total cost, jadi biaya total dalam satu rangkaian produksi itu bisa diperoleh dari TFC, total fixed cost, ditambah dengan TVC, total variable cost. Nah, kemudian average fixed cost gitu ya, AFC atau biaya tetap rata-rata adalah TFC, jadi yang atas total fixed cost dibagi dengan kuantitas. Berapa banyak jumlah barang yang dihasilkan. Nah, begitu seterusnya. Nanti silahkan dipelajari ya. Saya rasa di buku-buku ekonomi manapun banyak ya, ini pengetahuan dasar. Nah, ini kenapa diberikan Bu? Iya, karena sama kan, kegiatan kehutanan kan kegiatan ekonomi. Kita juga misalkan mau menggergaji kayu, mau bikin perusahaan kayu kan juga harus ngitung total fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa, total cost-nya berapa, ya, dan lain. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya marginal dan pemaksimuman keuntungan. Biaya marginal dan pemaksimum keuntungan untuk memaksimalkan keuntungan dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan memproduksi barang sampai di mana perbedaan antara hasil penjualan total dengan biaya total mencapai jumlah maksimum. Yang kedua, dengan memproduksi barang sampai pada tingkat di mana hasil penjualan sebagai akibat kenaikan satu unit barang yang dijual sama dengan biaya marginal. Nah, rumusnya ini ya, MR sama dengan MC ya, seperti itu. Oke. Kemudian biaya produksi dalam jangka panjang itu merupakan semua faktor produksi yang dapat ditambahkan. Tidak ada biaya tetap. Semua bisa berubah seperti jumlah mesin, kemudian jumlah tanah, dan lain sebagainya. Kemudian yang bagian akhir yaitu adalah penerimaan atau revenue. Jadi kegiatan produksi yang kita hasilkan itu harus menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang nanti kita sebut sebagai penerimaan atau revenue. Revenue berarti penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Jadi barang yang kita hasilkan, misalkan kita punya produk perkayuan, contohnya adalah mebel, misalkan satu bulan bisa memproduksi 1000 meja misalkan. Nah, Anda bisa jual 1000 itu. Ya, maka uang yang Anda terima dari konsumen itu merupakan revenue dari perusahaan adik-adik yang adik-adik kelola. Kemudian ada beberapa konsep revenue yang penting untuk analisa perilaku produksi. Sama seperti cost tadi, maka revenue juga ada total revenue. Total revenue artinya penerimaan total produsen dari hasil penjualan outputnya. Artinya total revenue ini merupakan ya total gitu ya output dikalikan harga outputnya, harga jualnya. Jadi jumlahnya misalkan tadi 1000 meja dikalikan berarti kan itu Q ya, kuantitasnya ya Q. Dikalikan harganya satu meja berapa? Anggaplah 10 juta. Nah, itu adalah total revenue dari perusahaan teman-teman. Nah, kemudian selain total revenue ada average revenue. Jadi penerimaan produsen per unit output yang dijual. Nah, AR atau average revenue itu adalah harga yang ditetapkan. Ya, jadi revenue ini belum berarti laba, tapi masih berupa apa ya istilahnya? Ya belum laba bersih karena dia masih harus dikurangi lain-lain. Jadi average revenue ini karena TR dibagi Q, jadi total revenue dibagi dengan jumlah output bagi jumlah, sedangkan TR sendiri itu Q dikalikan P, maka AR atau average revenue itu adalah harga persatuan produknya. Gitu ya. Kemudian ada istilah lain selain total revenue dan average revenue, yaitu adalah marginal revenue atau MR. Nah, MR itu kenaikan dari total revenue yang disebabkan oleh penjualan
dari tambahan 1 unit output. Jadi tadi saya cerita bahwa marginal itu artinya dia penambahan kan gitu ya. Jadi misalkan tadi 1000 meja. 1000 meja sudah tahu dapat harganya sekian gitu. Nah, mau tahu marginal revenue-nya ketika dia dijual 1001 meja ya. Berarti TR-nya berapa kan 1001 gitu ya. Dibagi total delta TR berarti kan TR yang 1000 tadi gitu ya. TR yang 1001 dikurangi TR yang 1000 gitu kan. Itu adalah delta TR. Delta Q-nya gitu ya. Delta Q-nya adalah Q yang tadi 1000 dikurangi dengan 1001 berarti 1. Nah, nanti bisa dapat MR-nya, marginal revenue-nya berapa dari situ. Oke. Nah, ini adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara total fixed cost, jadi biaya total dengan variable cost, kemudian juga dengan total revenue dan total fixed factor cost. Nah, nanti silahkan dipelajari. Karena waktunya nggak cukup, ini ternyata sudah jam 9 gitu ya. Nah, pada dasarnya gitu ya, pada dasarnya di sini, misalkan contoh ini adalah inputnya pada sumbu X, inputnya adalah berupa pupuk. Berarti kan dia biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pupuk. Ya, mau nanam sesuatu butuh pupuk. Nah, total fixed cost-nya dengan total variable cost-nya itu berbanding lurus dengan jumlah pupuk yang diaplikasikan pada tanaman tersebut. Ya kan? Jumlahnya sama. Berbanding lurus gitu. Kemudian total fixed factor cost-nya itu tetap. Mau seberapa banyak pupuknya yang digunakan itu dia akan sama. Nah, nanti silahkan dicari total fixed cost-nya itu contohnya apa, total fixed factor cost-nya itu bagaimana penerapannya, silahkan nanti dicari adik-adik secara pribadi ya. Sehingga nanti dari sini, dari cost ini tadi, setelah diberikan perlakuan pupuk gitu ya, maka tegakan itu akan tumbuh dengan baik. Nah, ketika dia tumbuh dengan baik, ditebang, dijual, dapat harga jual yang bagus, maka dia di sini bisa dapat total revenue, total pendapatan. Nah, total revenue ini dia bersinggungan gitu kan antara TF dan TC. Misalkan pada input pupuk sekian, TFFC-nya kan tetap ya konstan. TR-nya di sini. Nah, input pupuknya di sini. Ternyata dia sama dengan yang ada di sini. Input pupuknya lebih kecil, tetapi dia memberikan hasil rupiah yang sama dibandingkan dengan apabila kita nambah jumlah pupuk, tapi total variabel cost-nya nambah, tapi hasil rupiahnya sama. Berarti kan nggak efektif yang ini. Lebih efektif yang di daerah sini kan. Nah, seperti itu. Itu cara baca grafiknya. Oke. Nah, ini juga contoh misalkan. Total revenue, TR. Nah, TR itu di sini, disimbolkan dengan ini. Grafik yang melengkung ini, TR. Kemudian MR adalah marginal revenue, artinya penambahan tadi ya, penambahan jumlah barang tertentu gitu ya, sampai dia mendapatkan TR-nya berapa. Nah, ini contoh misalkan barangnya dijual ada 10 gitu ya, sampai 10. Ini di tengah sini 5, yang di sini 10, ditandai dengan Q. Nah, kemudian marginal revenue-nya gitu ya. Marginal revenue-nya ini garis yang pertama, kemudian garis yang kedua. Kalau misalkan barangnya kita idealnya gitu ya. Idealnya kan kita jual harus dapat total revenue yang tertinggi di sini. Maka barang yang dijual maksimal 5. Ya, seperti itu. Karena dengan harga tertinggi, jumlah yang terbatas, dia harganya lebih tinggi dibandingkan dengan ketika kita mau menjual dalam jumlah yang banyak, gitu ya, harga harus kita turunkan. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini adalah kurva penerimaan total. Nah, jadi penerimaan total atau total revenue itu digambarkan dengan garis yang selalu naik secara berbanding lurus dengan Q atau jumlah dari barangnya.
Sehingga berapapun jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual, maka semuanya akan laku tanpa mengalami penurunan harga. Jadi normalnya TR itu bentuknya seperti ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada versi yang seperti tadi, gitu ya. Sedangkan di sini average revenue atau P harganya itu selalu tetap. Ya, misalkan satu barang harganya 2.000, mau dijual barangnya 2, ya tetap 2.000. Maka total revenue-nya pasti akan sama, selalu naik sesuai dengan jumlah barang dikalikan P-nya. Ya, di sini. Oke, kemudian ini yang terakhir dan ini agak ruwet gitu ya. Jadi saya minta adik-adik untuk bisa belajar secara mandiri tentang bagaimana cara membaca grafik yang di bawah. Ya, dua grafik yang di bawah ini. Pada dasarnya, dua grafik yang di bawah ini adalah menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung profit atau keuntungan berdasarkan penerimaan atau revenue, gitu ya, dikurangi biaya. Jadi yang namanya keuntungan itu adalah revenue dikurangi cost. R dikurangi C, itu baru bisa mendapatkan profit. Kalau revenue itu kan omset ya. Tadi saya mau bilang omset, lupa. Nah, revenue itu omset. Jadi kalau omset kan berarti belum tentu pendapatan karena belum dikurangi cost atau biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan proses produksi tersebut. Sehingga secara lebih detail maka penerimaan atau revenue itu adalah Q dikalikan P atau output dikalikan harga dikurangi input. Input ini adalah bahan bakunya berapa, kemudian kalau butuh tenaga kerja berapa banyak, dikalikan dengan harga dari setiap poin-poin yang digunakan untuk produksi tadi. Poin-poin cost-nya berapa, seperti itu. Nah, diharapkan dengan kita mengetahui konsep perhitungan profit atau keuntungan, maka kita bisa menghitung seberapa banyak profit maksimum yang bisa kita hasilkan dari sebuah kegiatan ekonomi. Nah, jadi dari perhitungan profit atau keuntungan ini tadi bisa diamati dari dua grafik yang ada di bawah. Jadi yang ini menjelaskan ini dijelaskan di sini, gitu ya. Jadi ini yang menjelaskan A, kasus kurva permintaan menurun. Jadi permintaannya semakin sedikit menurun jumlahnya. Kemudian kalau yang ini kurva permintaannya horizontal, ya, seperti ini. Itu bagaimana harga bisa terbentuk kalau kurva permintaannya menurun seperti ini, tapi bisa mendapatkan profit yang maksimal, sedangkan yang ini adalah ketika kurvanya permintaan adalah horizontal, tetapi dia bisa juga menetapkan laba maksimum atau areal keuntungan maksimum seperti itu. Oke, saya rasa habis untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, maka kuliahnya saya cukupkan karena waktunya sudah habis. Saya harus persiapan untuk kelas berikutnya. Kemudian untuk Duanti itu tadi pagi WA saya, mau minta dijelaskan ada satu grafik tentang resiliensi sumber daya hutan. Nah, seharusnya kalau mau bertanya sebaiknya saran saya di kelas saja, karena kalau nanyanya secara pribadi yang pinter cuma satu orang, ya. Tapi kalau nanya di dalam kelas yang mendengar banyak orang, jadi pinternya bareng-bareng gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk tidak menjawab, apalagi tadi mau kuis gitu ya, seperti itu. Dan waktu atau timingnya kalau bertanya tolong diperhatikan karena masih terlalu pagi sekali gitu ya. Jadi saya minta maaf Duanti, saya tidak bisa menjawab karena pertimbangan yang tadi sudah saya sampaikan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan bertanya di kelas, silahkan bertanya di kelas ya. Di luar itu saya bisa sebenarnya menanggapi pertanyaannya, tetapi akan lebih baik kalau kita punya kesempatan bertanya di kelas supaya yang mendengar banyak orang, yang pinter bareng-bareng. Saya juga tambah pinter, nanti kalau salah dikoreksi adik-adik. Tapi kalau orang per orang, saya khawatirnya nanti
menimbulkan satu dan lain hal yang mungkin kurang berkenan di hati adik-adik yang lain gitu ya. Nanti dibilangnya, oh si ini terlalu dekat sama Bu ini, makanya nilainya bagus. Saya nggak mau seperti itu. Itu ya kira-kira ya. Oke? Bisa ya? Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Pertemuan terakhir nanti kita selenggarakan pekan depan. Insya Allah nanti ada latihan soal, jadi karena kita basisnya adalah ekonomi, jadi nanti ada latihan soal sederhana saja, sederhana, jadi memberikan gambaran kalau menghitung total revenue bagaimana, menghitung total fixed cost bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diterapkan untuk skripsi. Misalkan contoh yang sedang saya bimbing sekarang itu adalah mahasiswa MBKM yang sedang melaksanakan kegiatan di Desa Semang. Mereka menghitung bagaimana hutan rakyat itu bisa establis, berapa total revenue yang bisa mereka dapatkan ketika akhir daur, kemudian bagaimana cara menghitung total fixed cost, kemudian total production cost-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita akan coba sedikit secara sekilas begitu ya, latihan hitung-hitungan. Begitu? Oke? Ya, kalau oke, maka saya tutup kuliah kita hari ini.